Halo, selamat pagi dan salam sejahtera. Izin perkenalkan nama saya. Nama saya Zakari Sean Jonathan. Saya dari mahasiswa Unika Atmajaya. Saya di sini sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Bahasa, program studi Bimbingan Konseling angkatan 2023. Saya sedang melakukan tugas ujian akhir semester saya, yaitu dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Dr. Bruder Bambang Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi paling penting mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan ini bukan hanya sekedar akses terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya mereka. Hanya tanpa memandang kondisi fisik maupun mental mereka. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang konsep pendidikan inklusi yang ramah, menyenangkan, dan menghargai keberagaman itu. Pendidikan inklusi adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, untuk belajar dalam satu ruang kelas yang sama dengan teman-teman sebayanya. Ini adalah bentuk pendidikan yang lebih memanusiawi, di mana setiap anak dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Di Indonesia, pendidikan inklusi diterapkan melalui model pendidikan terpadu atau disebut juga mainstreaming. Artinya, anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak dipisahkan dalam sekolah atau kelas khusus, tetapi mereka tetap berada dalam satu kelas umum, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dan mengikuti kegiatan belajar bersama. Dengan kata lain, mereka tidak hanya belajar tentang pelajaran, tetapi juga belajar tentang kehidupan sosial dan kemanusiaan. Pendidikan inklusi merupakan bagian dari gerakan besar menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan merata di Indonesia, yang sesuai dengan dengan semangat merdeka belajar yang dirancangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan inklusi berakar dari filosofi yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara, pengantar dasar pendidikan di Indonesia. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tidak peduli latar belakang atau kondisi fisiknya. Dalam filosofi pendidikan Dewantara, setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga pada pembentukan karakter yang kuat. Beberapa prinsip-prinsip utama dari pendidikan inklusi antara lainnya: yang pertama, keberagaman dan keadilan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusi menghargai setiap perbedaan, baik itu dalam maupun latar belakang, maupun kondisi fisik. Kedua,
berpartisipasi aktif. Semua anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah. Ini bukan hanya soal belajar di kelas, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan berbagai aktivitas lainnya, seperti sosial lainnya. Yang ketiga, ada akomodasi dan dukungan. Pendidikan inklusi memberikan ruang untuk penyediaan fasilitas khusus yang mendukung anak berkebutuhan khusus. Misalnya, penggunaan alat bantu teknologi, materi ajar yang dimodifikasi, serta bantuan dari tenaga pendidik yang terlatih untuk mendukung pelajaran mereka. Yang keempat, yang terakhir, penerimaan terhadap keberagaman. Dalam pendidikan inklusi, setiap individu dihargai dan diterima tanpa memandang perbedaan. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih terbuka. Melalui prinsip-prinsip ini, pendidikan inklusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah, menyenangkan, dan memotivasi semua peserta didik tanpa terkecuali. Namun, meskipun tujuan dan prinsip pendidikan inklusi ini sangat mulia, namun tentu saja ada saja di saat mengimplementasikan tidak selalu mudah. Mengapa? Karena salah satu tantangan terbesar adalah kesadaran dan pemahaman yang masih kurang tentang pentingnya pendidikan inklusi. Mari kita menggali lebih dalam lagi mengapa kesadaran dan pemahaman ini penting untuk kita menggali lagi supaya kita memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pendidikan inklusi. Seringkali masyarakat masih menganggap bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak bisa belajar di sekolah umum, atau bahkan bahwa mereka tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Padahal dengan dukungan yang tepat, anak-anak itu bisa berkembang dengan sangat baik dan bahkan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Selain itu, selain kekurangan kesadaran maupun pemahaman, tentu saja banyak lagi kekurangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas yang ramah terhadap disabilitas dan keterbatasan dalam pelatihan guru menjadi hambatan terbesar juga. Untuk itu kita memerlukan peran serta semua pihak. Gak cuma hanya dalam pemerintahan maupun sekolah, tapi juga masyarakat maupun keluarga sendiri untuk bisa bersama-sama mewujudkan pendidikan yang inklusif ini. Apakah Indonesia sudah inklusif? Mari kita simak pada saat ini. Sekarang, mari kita bahas apakah Indonesia sudah sepenuhnya inklusif dalam pendidikan. Sayangnya, meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi,
implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Di banyak daerah, terutama di daerah-daerah terpencil, masih terbatas fasilitas dalam pendidikan, bahkan fasilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Fasilitas yang terbatas pendidikan yang ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Belum semua sekolah memiliki aksesibilitas yang memadai seperti rem untuk kursi roda atau fasilitas yang sesuai untuk anak yang dengan gangguan penglihatan maupun pendengaran. Selain itu, banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Akibatnya, anak-anak ini seringkali kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Yang sama dengan teman-temannya. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi kita harus optimis. Pendidikan inklusi di Indonesia sudah mulai menunjukkan kemajuan. Meskipun langkah-langkahnya terkadang terasa lambat, dengan terus berupaya kita bisa mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Pendidikan inklusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Kita semua memiliki peran dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi setiap anak di Indonesia. Bagaimana kita bisa berperan aktif? Pertama, mari kita mulai dengan membuka diri terhadap keberagaman. Mari kita mendukung teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Ajak mereka berbicara, berinteraksi, dan bantu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah ataupun di masyarakat. Kedua, kita bisa memberikan dukungan moral dan emosional pada mereka yang membutuhkan, baik itu dengan menjadi teman belajar, memberikan semangat, atau sekedar menjadi pendengar yang baik. Dengan hal-hal kecil ini, kita bisa membantu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Ada untuk mereka, mendengarkan setiap apa mereka bicarakan, sudah menambahkan dan meningkatkan keterbukaan diri kita terhadap mereka yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, bagi kita yang berada di dunia pendidikan, mari kita tingkatkan keterampilan mengajar kita, terutama dalam hal mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam dengan pendidikan yang inklusif. Kita akan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih kuat, lebih toleran, dan lebih siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks ini. Teman-teman, pendidikan inklusi bukan sekedar pilihan, tetapi adalah sebuah kewajiban moral bagi kita semua. Setiap anak di Indonesia tanpa kecuali memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Dengan mendukung pendidikan inklusi,
kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang dan juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, berkarakter, dan penuh rasa hormat terhadap keberagaman. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita dukung pendidikan inklusi di Indonesia demi masa depan yang lebih baik bagi semua anak bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini yang saya sampaikan bermanfaat. Mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua. Ayo dukung pendidikan inklusi, karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama. All for one, one for all. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya dan Tuhan Yesus memberkati.